minor aja. Minor Nggak, aja. nggak. Tetap Prayo sih, tetap Prayo buat diambil. Oke. Karena tadi sempat muncul juga ya Harley game Iya. pertama. Ini apalagi bahasa apalagi Itu bang? kan tadi terus. Oh. Dangerous Grass. Dangerous guys, rumput yang berbahaya. Waktunya kah kembali lagi membawakan pick off hero? Karena sejauh ini masih sama ya. Sejauh ini jauh. Tinggal Poveo saja yang berubah. Poveus emang ini agak nyebelin banget sih. Kalau kata KB, ubi ungu. Ubi ungu ya kata Ubi ungu. dia. Iya kata dia ubi Emang ungu. bahasa Bogor agak beda ya? Bapak anak tua sih lebih tepatnya. Bogor sih sama bahasanya, kalau dia emang bapak anak tua beda bahasanya. Gitu. Oke, Marcel sudah ditutup. Ditambah dengan adanya Wah. Chip dan juga Guinevere, mereka tidak akan melepaskan Guinevere untuk Super Ken. Tapi memang chipnya dari Idok sih agak cukup mengganggu ya. Cuma kenapa nggak main Franco lagi dengan ada potensi Harley yang terbuka, ini lumayan loh kalau dia Harley-nya terbuka om. Yap. Kayaknya Harley memang bakal diincar dengan RQ. Tapi Freya ya, yang di band ternyata Harley first ada. Oke. Chusin juga ada, tapi kayaknya Harley sih, masih Prayo ya, buat bisa diambil kalau mau. Itu dia Harley. Karena ini memang menjadi salah satu hero yang waktu RRQ lagi kelihatan mainnya bagus, itu dengan menggunakan Harley. Oh. Harley dari Super Ken. Iya. Setuju sih, ini licin banget juga di tangan dari Super Ken. Tapi ini berarti ngebuka juga potensial untuk Glue. Itu bisa dimainkan juga buat teman-teman dari tim Liquid ID. Setelah itu nanti kita juga bisa ngelihat apakah opsi-opsi seperti Suyo ataupun Leomord ini bakal dimunculkan di atas atau justru akan disimpan dulu. Karena kita tahu juga ini potensi untuk ngebawain dari segi Harit juga masih terbuka dengan Poveus yang masuk ke dalam list banning dari RRQ. Oke. Siapa? Dia ada Glue dan juga Chusin ya tetap ya. Wah ini combo yang sudah lama tidak kita lihat ya dijalankan dengan tim Liquid ID. Iya. Tapi sekarang mereka dapetin untuk ya kepingan puzzle untuk menguasai river mereka. Ini udah kayak signature-nya Drichel sama Leoni sih kalau Iya. menurutku. Karena kan dari itemnya juga kan kayak berkesinambungan ya. Iya, ada double glowing one nanti yang bisa dimainkan juga. Tapi dengan hadirnya Kalea dan Gord. Ada Gord kali ya, apakah akan sukses sekarang lihat ya. Atau Win malah rate dari Gord ya. Atau malah sebaliknya. Bisa kalau sebenarnya draft yang dibawakan dengan RRQ ya. Ya. Ini itu kalau sampai flop di early susah banget tuh. Oh. Kalau flop di early. Tapi biasanya kalau mereka udah first flop di early udah enak. Oke. Jadi- Ini penting banget ya early ya. Benar, jadi karena ada Kalea di sini berarti otomatis untuk hero yang wajib untuk di-ban dengan tim Liquid ID adalah hero yang memang punya sustainable tinggi banget. Terisla contohnya. Oh, oke. Di XP ya terutama. Bener, Terisla, terus juga ada Alice. Kalau mereka mau ban, mereka bisa pick Uranus-nya biar mereka jauh lebih tanky. Oke. Ini mungkin bisa ambil nanti ya kalau misalnya untuk ke arah junglernya karena nanti opsinya masih banyak banget, ada Suyo, Leomord Yap. yang bisa diambil dan ternyata ngambilnya Ferdinand langsung om. Ambil di atas ya. Ya ini juga untuk sebenarnya lebih ke meminimalkan ya. Kalau ada peraduan objektif di early mereka masih akan bisa kontes dengan Fredrin. Oke, tapi ini keganggu sama Gord juga Pasti keganggu dengan Gord. Jadi harus hati-hati juga nih untuk Kevinnya nggak bisa asal buka. Dan tugas zoningnya akan jauh lebih sering diserahkan kepada duo mid dan juga romnya. dong. Oke. Jadi ya selama Frednya aman, duonya ini bisa zoning lawannya enak nanti. Untuk Fred ini bisa ngambil. Karena otomatis dari Harley kan lumayan sulit ya untuk ada retribution. Alice satu dihilangin. Wah Mau ini buang Terisla kan? Satunya karena butuh badan banget ya RRQ. Ya, ingat kalian bukan hero yang open body, no Paquito. sama feeling gua ini Alice juga ditutup. Siapa tahu just in case akan ada di gold lane-nya itu Harit. Halo ya kakak-kakak semua halo. Nah siapa tahu di arah ini gold lane-nya Harit yang kamu lagi DPS. Woi Mas Ferry. Halo Mas. Wah ini di balik keren-kerennya aparelnya RRQ dia. Iya, kelas Mas Ferry. Nah ini satu band terakhir ya yang akan kita tunggu juga. Karena sejauh ini memang tadi seperti yang Ranger Mas bahas juga, opsi karena gold lane-nya belum kelihatan sama sekali dan berarti akan ngebuka banyak banget pilihan karena prioritas utamanya menuju ke arah Uranus dulu. Yap, ada si Uranus ya. Masih ada Terisla sebenarnya. Ini untuk RRQ ya, kita bicara RRQ dulu ya. Kalau Sora masuk nggak di sini? Oke sih kalau untuk Sora. Boleh kalau mau Sora.
Karena kan sekaligus untuk menguji kan. Iya. Menguji XP-nya mau pakai gak Valentine? Kanan, Harit dulu gak sih? Oh. Harit ya. Oke. Sabar, Cloud ya. Oh, Nggak Harit. Dia mau jamin ke arah dalam. Kyo. Ini sebenarnya kalau tadi gue lihat tuh Leoni itu sakit kan ya? Iya. Itu baby fever kan ya? Oh. Yang di jidatnya? Jidatnya. Bisa jadi. Soalnya kan kalau di tangan kan buat pegal-pegal tuh koyo. Itu nggak mungkin kan koyo ditaruh di jidat. Siapa tahu. Kalau aku mau Bisa bilang, jadi. siapa tahu koyo. Jujur enggak sih menurut gue ya. Iseng. Iya. Iseng banget. Agak Konsepnya kayak hand warmer, tapi ini head warmer. Ya, tapi Teris ini bagus banget untuk RRQ kalau mereka mau ambil. Dari saya. Oh, dan dilengkapi dengan seorang Moskov juga. wah Moskovnya super toy lagi. Yep. Oke, tinggal last. Karena udah habis si XP-nya. Gua Apa baru- ya? Lapu gitu. Iya gue pengen ngomong lap. Iya. Tapi enak sih Aran nih pakai hero yang bisa crowd control atau glue-nya di Aran. Wah, glue XP ya. Sayang aja sih. Kalau mau ya, kalau glue-nya di Aran, ambil Khalidnya. Biar kuatin di Iya. Siapa depannya tahu ya. siapa tahu glue-nya di Aran. Bisa jamin ke belakang. Atau ambil Hildanya. Waduh. Banyak, masih banyak. Oke, let's see ya untuk pilihan terakhir dari tim Liquid ID juga. Ini sekarang posisinya 1 poin dipegang sama tim Liquid ID, match point ada di tangan mereka. Dan untuk RRQ, itu yang nanti bakal kita lihat juga apakah mereka bisa memperpanjang perjalanan dari match kali ini menuju ke dalam game yang ketiga atau justru ini akan menjadi batu loncatan saja bagi tim Liquid ID. Iya. Kurang satu ya pick yang terakhir. 5 picknya tadi buat RRQ sudah sangat oke sih kalau kata aku ya. Tinggal mereka eksekusinya rapi atau nggak rapi juga. Karena Terisla-nya kan udah bakal harus ready nih untuk Terisla di depan. Kalegord bisa jadi combo bersama dengan Harley nih, trionya main dan Moskovnya akan jalan sendiri. Untuk farming dan Sora. Oh iya pakai Sora. 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 Bukan. Lengkap ya sudah ya untuk dari segi drafting. Jadi ngeliat dengan draft yang sudah dibawakan oleh Arky dan juga tim Liquid ID, Ranger Mas kira-kira akan menjadi 2-0 atau 1-1? Kalau 2-1 satu sama aku nggak tahu, tapi yang pasti aku suka sama Glue. Aku suka sama Glue. Aku tim Liquid untuk draft kali ini. Kalau dari Om Ola? Liga aku RRQ sih buat draft yang ini ya. Oke. Kalau Nevin silakan. Kalau Nevin akan melihat dulu ya akan jadi seperti apa nanti eksekusi dari kedua belah tim juga. Karena sekarang kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua, match kedua. Untuk hari yang kedua juga di minggu yang ke-7 Dadi. Langsung saja kalau gitu kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Api yang oleh Dawn, mana suaranya? Let's go to the lead out down. Selamat datang di dalam Land of Dawn. Dan kita akan langsung melihat juga early potential seperti apa. Karena tadi sempat dibahas juga sama Om Wawa kalau misalnya early-nya berhasil, ini akan ngebuat dari RRQ pegang keuntungan. Tapi karena sekarang tim Liquid ID ngebawain tipikal jungler kayak Fredrin Om. Apakah itu akan menjadi pemberat juga buat mereka? Sebenarnya lumayan susah ya kalau sampai ditabrak dan nggak bisa langsung instant eliminate. Untuk menuju ke Freddy atau ke Glue-nya. Tapi sebenarnya masih double juga selama masih satu suara untuk RRQ yang target ke hero yang sama. Tuh contohnya kayak Leoni aja untuk di early kan masih bisa dibojokin. Iya ya, langsung setengah darah bisa menghilang. Tapi tetap harus hati-hati sih dengan Lantern Flare juga yang dibawakan dengan Richel. Wah, ngetop hidupnya. Overken bakal coba untuk memaksa memberikan damage di depan sana terhadap seorang Leoni. Ini nampaknya di sana Drichel benar-benar mengganggu pergerakan dari Leoni. Ido. Tapi lifesteal yang terlalu besar. Leoni bakal coba memaksakan dan ternyata hampir aja first blood. Di tangan dari Leoni, Superken hati-hati. Ini cukup berbahaya juga ya untuk pergerakannya. Karena kalau misalnya Super Ken tumbang udah pasti efeknya bakal ke snowball ya Om. Iya, lebih ke delay ya. Untuk dapetin ultimate, dapetin deadly magic juga. First item untuk Super Ken selesai tadi ada magic shoes ya. Mempercepat cooldown dari Space Escape 10%. Dan bagian topnya Super Toy lawan Kyo seharusnya akan berimbang juga ya untuk kedua duel ini. Jadi mungkin kita akan harus menunggu nih sampai dengan turtle pertama keluar ya. Apakah memang di LID bisa diredam nih untuk jalur tabrakan mereka ya. Karena kan mereka menggunakan glue dan juga Fredrin ya. Otomatis mereka harus bisa menabrak juga untuk di awal-awal. Oh, Iya. tapi Kuroki level 4, Aran level 3. Ini nggak cukup adil. Wah. Dari belakang sana langsung dipasar dengan penalty zone. Dan memilih mundur ke arah belakang. Maharaja Kevin dengan terkena first blood. Di tangan dari Kuroki.
Dan para pasukan dari tim Liquid Indonesia kali ini mereka harus kesulitan dan melepaskan turtle pertamanya karena Super King sudah memegang turtle tersebut. Wah, ini early yang sangat potensial tapi... Oh, dipaksa dengan seorang momen dan diberhentikan pergerakannya oleh Kaleaido. Tapi nampaknya Aran di sana masih memaksa untuk berhasil mendapatkan point kill. Tendang kill didapatkan. Seperti mulai masuk ke dalam. Menuju ke arah Blazing Duet. Seperti damage masih belum merasa dari Kyo. Dan Kuroki gak ada jalan untuk pulang. Harus termakan keuntungan yang dipegang dari RRQ seketika berbalik dipegang Liquid. Wah, 4 poin eliminasi yang ternyata bisa dipegang. Tapi apa yang ngebuat akhirnya keuntungan malah bergeser ke tim Liquid ID, Om? Ditabrak balik tadi. Jadi langsung dibalikin juga karena semua source skill RRQ habis dan berhasil tadi untuk tim Liquid ID. Karena source-nya memang skillnya nih ya, dari RRQ kalau sampai lagi muter semuanya. Dan nggak ada yang tumbang, jelasnya mereka akan rugi dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan itu yang kita lihat tadi kan, langsung ditabrak, dipegang dengan Kevin, Arannya juga masuk secara langsung. Iya, Aran berani sih itu HP soalnya terbatas banget ya sebenarnya. Tapi emang udah pasti trade juga dengan Aran, jadi dia coba untuk maksimalin. Dan memang tadi awalnya rugi karena Kevin kan yang tumbang, pemegang Retribution, tapi ternyata semuanya bisa dibalikin meskipun Turtle tetap ada di tangan dari RK juga. Dan sekarang Yuni. Oke, balik komit Liani. Wow. Gagal dimakan depan Indok yang harus terbang dengan damage yang terlalu besar. No way outplay dari Liani. Dia naik di saat yang tepat. Bahkan Kuroki penalti zone for defensive dikeluarkan begitu saja di dalam turret. Memilih kalau belakang Liani. Membiarkan dirinya tumbang untuk ditukar dengan adanya Kuroki. Pengorbanan dari Liani berimpact 2 point kill. Is it worth it, Bapak? Sangat worth it sekali karena sebuah kalkulasi yang sangat manis ya. Dengan grab yang sanggup naik tadi dan mendapatkan HP tambahan. Jadi gak pecah kena Deadly Magic. Iya ya, itu keuntungan yang begitu besar juga. Tim Liquid ID mereka pun ngebawain 2 Purify di dalam game ini. Tapi tetap harus hati-hati dengan banyaknya efek sisi yang sebenarnya bisa dipegang dengan RQ juga. Tapi kalau untuk early game, ini karena udah mulai bergeser ke arah tim Liquid ID, apa yang harus dilakukan oleh RRQ? RRQ tetap sama sih menurut gue main pick off saja karena mereka punya pick off power. Jadi maksimalin untuk kaliannya angkat 1 dan langsung di instant burst down. Karena mereka punya kan toolsnya itu. Nah, Nih, iya. angkat 1. Tsunami Slam, instant kill di sana. Mencoba diselamatkan oleh Aran tapi nampaknya nggak mampu. Melihat lawan defensif mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ. Tapi Kevin masih coba untuk memegang kartu Turtle. Mereka tidak mau kehilangan Turtle. Tidak mau ada perfect Turtle untuk tim RRQ, Kevin. Iya, udah pasti ya tidak akan diberikan juga. Mereka tahu power dengan penggunaan Fredrin juga. Ada Sora yang udah jelas bisa menutup siapapun. Tapi dengan hilangnya seorang Leoni, apakah itu jadi kerugian besar buat tim Liquid ID? Nggak terlalu besar sebenarnya. Karena dari goldnya juga kan masih sanggup untuk unggul. Apalagi itu Roamer. Roamer yang memang tugasnya akan menjadi badan saja. Dan selama ada Leoni juga sebenarnya ya barisan depan dari TL ini lumayan strong ya. Iya. Oke. Gila, nyebelin banget ini glue-nya. Yap, agresif. Sebel banget sih ditempel sama glue seperti ini nih. Lihat, bakal coba dipaksa lagi, langsung ada Tsunami Slam. Ditembokin dan bahkan langsung ada Yudok di sana yang dibalikin keadaannya Blazing Duet dari Kyo. Mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ. Malah kembali lagi RRQ yang kerugi. Liquid lagi mendapatkan 7 poin kill dengan 1000 gold difference, Devin. Iya, ditambah pressure karena outer turret atas ya. Ini udah pasti bakal dipegang juga dengan super toy. Buset, Dor. Wah, Flicker tapi lihat di belakang Liane. Berhasil mendapatkan super toy Liane. Wah, dengan tumbangnya seorang Leoni harusnya nggak jadi masalah sih. Karena lihat, mereka bisa dapetin super toy, dapetin ke arah outer turret juga. Meskipun trade memang akan terjadi di bagian bottom lane. Tapi posisi dari Kuroki yang juga mulai terancam. Wah, Kuroki nggak ada jalan untuk pulang, Iya. dipaksa dengan Siren Mom. Penalti zone dikeluarkan di depan sana, dipegangin kakinya Kuroki. Where are you going? Nowhere to run. Susah sih, udah 3 player banding 1 player ya. Unggul dari segi kuantitas buat tim Liquid ID. Dan perjalanan mereka selanjutnya ini mungkin bisa menuju ke area purple buff. Dan harusnya nggak bisa dikontes sama sekali, Om. Ya, dan sudah mulai diambil juga ya. Jadi tempo permainan sedang dipegang oleh tim Liquid ID. Sedangkan dari Kuroki sendiri ini udah gak bisa jalan sendirian. Tsunami kayak tadi. Slam, instant kill, bakal dikeluarkan tapi lihat kembali lagi Leoni. Berhasil mengguncang di mana Idok berada. Lihat di sini malah tidak ada yang tertumbangkan para pasukan dari tim Liquid. Semuanya gagah perkasa, para pasukan berkuda masih survive, Nevin. Iya, jujur ya ini RQ yang main, tapi aku yang overwhelmed sendiri ngelihat Leoni. Gimana cara nge-stop dari penggunaan Glue Leoni karena selalu dia bisa menghindar Om dari setiap serangan RRQ. Iya, itu yang buat sulit ya tadi. Dan Iya. sepertinya yang memang harus di instant burst.
Jangan sampai ada stack yang terlanjur menempel ya. Jadi grab-grabnya selalu bisa naik juga. Dan itu menghilangkan mungkin kalkulasi-kalkulasi dari pemain Arki yang lain. Oh, Wah, surprise. ditangkap lagi Idok ini depan mata. Iya. Gak ada jalan untuk pulang. Nah, lihat Ketarik. Idoknya hilang. Idok happy Diterusin. birthday. Penalty zone mencoba untuk menangkap Kevin. Damage-nya dari Mystikas terlalu sakit, tapi Kevin masih terlalu tebal untuk bisa dimakan oleh pasukan dari tim RRQ. Lagi ya, Leoni lagi. Wah, Dan sekarang berulah dia. inner turret juga udah berhasil dipegang oleh tim Liquid ID. Tinggal mid lane sih sebenarnya yang akan coba untuk ditekan lebih dalam. Dan ini sangat possible untuk dilakukan. Karena posisi dari Q dan juga Drichel akan langsung menghalangi siapapun yang coba untuk keluar dari area tersebut. Adakah potensial untuk melakukan defensif dari RRQ? Masih dengan yes kalau untuk defensif ya. Karena dia punya power untuk nge-clear lane juga bisa. Tapi jangan sampai keculik satu persatu juga nih. Karena kalau kita saksikan dari tadi nih, Arki Hoshi mereka terculik satu demi satu. Contohnya misalnya Idok harus keculik duluan ya kan? Iya. Atau yang lainnya misalnya Kuroki juga nih harus terculik duluan. Jadi mereka gak punya sesuatu yang proper untuk menahan. Sembari menunggu untuk damage yang masuk dari Yes itu maksimal. Nah ini masalah dengan Dangerous Grass ada banyak banget trapping ya yang bisa dimainkan dengan tim Liquid ID. Dan bahkan lagi-lagi Purple Buff akan menjadi makanan tambahan bagi tim Liquid ID sendiri. Dan gangguan dari Super Ken tadi sempat dilakukan. Retri dia. Dipakai sama Super Cat retrinya. Ya. Dan belum dapat ya ternyata. Nggak dapet. Jatuh ke tangan Kevin, berarti ada double purple di situ. Dan Sky Pierce di tangan Drichel pun sudah jadi om. Iya, jangan lupa ya tadi sebuah tsunami slam juga tapi gak men-trigger apapun nih dari tim Liquid ID. Purifnya pun masih ready untuk Drichel dan Q. Jadi lumayan sulit sekarang untuk Q bisa keluar ya. Sangat kepegang sekali. Kuroki recall, it's okay. Supertoy punya golden staff. Di bagian atas harusnya akan menjadi sebuah perebutan juga ya untuk Lord yang pertama. Lihat bagaimana tankinya juga sebenarnya untuk Kevin sendiri. Berada di barisan terdepan. Levelnya dia 12 lawan Super Ken yang level 11. Iya. Yang wow ini menurutku ya sebenarnya kalau kita melihat antara Assassin dan juga tank lebih besar Ditangkap, Assassin. Kurokinya, di-commit, penalty zone-nya ada banget di sana, ada Toreng! Gak bisa pergi juga, bahkan perpasukan dari tim Liquid mereka memaksa berdua ke arah belakang. Disengage dilakukan, karena mereka sudah sadar, cukup untuk bisa mendapatkan Kuroki. Tadi penalty zone di tempatan, sayangnya Leoni sudah di atas, Kevin. Iya, ini di area sekitar base-nya agak ribut banget ya, chaotic banget. Sedangkan Super Ken, dari tadi dia lumayan bebas, free untuk ambil monster jungle yang tersisa buat tim Liquid ID. Dan apakah itu bisa dibilang jadi move yang bisa ngebalikin keadaan buat RRQ? Ya mungkin untuk buat dia lebih kaya ya. Tapi kalau ngebalikin seharusnya belum. Karena tiap kali ada tim fight kumpul, TLAD mereka akan jauh lebih unggul juga. Waduh, ditangkap lagi dan sekarang Idok kembali lagi dimakan oleh pasukan dari tim Liquid. Itu dia, injakan pasukan berkuda tidak bisa dihentikan. Ya lagi-lagi harus hilang satu ya. Iya. Set upper dari RRQ. Sudah mulai menghilang juga. Kuroki bahkan bisa kepegang. Diangkat. Penalty zone bahkan dipakai untuk mundur ke arah belakang dan Mystic Dust-nya digunakan sebelum Lord-nya muncul. Oh, ini karena udah ketinggalan gold cukup banyak juga, jadi dari output damage nggak terlalu kerasa juga. Apalagi priority item memang untuk Aran dan juga Kevin langsung ke arah Radiant dari awal game kita juga. Ada banyak banget yang bisa melakukan defensif dan dengan Lord yang berjalan dari area mid lane, Holy Defense memang masih ada. Tapi kemungkinan untuk tabrakan terjadi juga cukup besar bagi tim Liquid ID. Ya. Mereka bisa coba untuk nabrak tapi TL sabar ya. Sabar mereka nunggu juga karena mereka tahu bahwa ada potensi untuk terpick off nih dengan Kalia yang dimainkan. Jadi mereka nunggu agak sedikit di luar dari base turret area milik dari Arki Hoshi. Main course-nya di super minion yang ini, Om. Ya. Ini super minion yang ini akan jadi main course. Karena tadi Kevin di bawah, dia sengaja, dia jauh dulu, dia dorongin bawahnya. Supaya Supertoy nggak ada chance untuk bisa melakukan backdoor. Oke, ini Dan dia. kali ini kesempatan untuk para pasukan dari tim Liquid akan coba masuk. Memasang arah belakang dan Toreng! Langsung berhasil menumbangkan Super Ken Blazing dari Q di belakang sana. Leoni ditangkap tapi Leoni harus take down. Damage terlalu sakit. Richel berhasil mendapatkan double kill. 2 poin kill diamankan oleh para pasukan dari tim Liquid. Sedangkan mereka harus kehilangan Leoni. Oke, tetap pertukaran yang sangat menguntungkan sih Maju buat tim lagi. Liquid ID. Dan Aran mencari target selanjutnya. Oh tapi yang ditangkap sekarang kali ini Kevin. Dengan cukup cepat Idok mengeluarkan flickernya dan defensif. Tapi di balik sana ditarik sama Drichel. Tidak bisa dikasih lepas. Untungnya tombak lintas Sumatera dari Supertoy gak kena ke siapapun. Iya, bener-bener di TB ya untuk damage dari base turret-nya juga. Ngebuat dari tim Liquid ID mereka nggak kehilangan player tambahan lagi. Tapi tetap kalau ngelihat secara keseluruhan ini dominasi
belum bisa bergeser sama sekali dari tim Liquid ID. Ya. Untuk RRQ, apakah main pick off dengan keluar ke area purple ini bisa jadi jawaban, Om? Kayaknya sulit ya kalau mau main pick off sekarang. Mending mereka nunggu dan kalau memang ada yang make a move dari TLID ya baru dijalankan gitu loh. Ditarik lebih ke belakang juga. Karena stack Skyper-nya lumayan nih buat Richel. Jadi ya mereka harus hati-hati gak bisa asal inisiasi juga untuk RRQ Hoshi. Ini juga menjadi catatan dari tadi kita melihat di mana ngomongin Karazuxin. Kalau misalnya di dalam satu timnya damage-nya semua nanggung nih Nevin ya. Ya. Mau tidak mau mid laner Zuxin ini harus pakai Sky Wizard. Karena kita sempat lihat kan. Ya. Damage-damage nanggung ini sangat berbahaya. Apalagi ngomongin dari tim Liquid, sumber di luar damage ya. Kita harus akui cuma dari Q. Iya bener sih, karena ngebawain tank jungler juga kan. Meskipun emang damage dari Kevin pun gak boleh di underestimate. Tapi untuk bisa Tonsil? Kevin dapetin target emang gak sebebas dari Trichel ataupun dari Q-nya juga. Nah sekarang coba untuk mengamankan ke arah rumput. Karena dari tadi upaya ngamanin rumput ini selalu jadi masalah tersendiri buat RRQ. Selalu ke pick off kan. Iya bilang satu ya di depan dan sepertinya ini akan menjadi Lord yang free untuk TLID kembali. Karena perlawanan dari RRQ Hoshi karena mereka harus bisa defense juga. Mereka harus menjaga wilayah mereka, gak boleh terlalu maju. Wah ini minimapnya sebenarnya agak bahaya untuk Idok karena gak ada follow up nanti untuk Idok. Oke. Oke, dengan Lord yang udah berjalan dari area mid lane nih secara langsung bisa banget untuk dimainkan karena wave-nya ketahan di sekitar bagian dalam. Jadi mau gak mau tim Liquid ID mereka harus Oke, lebih mengawal Kevin. lagi. Lord langsung masuk, Kevin sekeratul maut, akan coba dipukul mundur karena nanti zone dihindari. Apakah Superkin yang terperangkap masukkan dari tim RRQ mereka kehilangan dua pemainnya. No way! Ini bencana tim Legend Blast dari Kiau. Triple kill dari Trichel. Maka coba untuk fokus menutup game kali ini 2-0 tanpa balas tim Liquid. 2-0 berhasil mereka amankan. Lebih memperbesar lagi kemungkinan mereka untuk mengamankan tiket ke babak